Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1441, agak berantakan. Putra Dewa Iblis dibawa kembali, tetapi Putra Dewa Iblis bangkit dan melangkah ke panggung pertempuran, dengan senyum jahat dan tirani, saya bukan salah satu dari 4 Putra Dewa yang kalah dalam pertempuran. Bawa atau tidak? Ye Chen mengambil segenggam eliksir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, ada banyak cairan penyembuh, seolah-olah tidak membutuhkan uang, dan nafsu makannya tidak biasa. Jika aku menang, darah iblis di tubuhmu akan menjadi milikku. Putra Dewa Iblis menjilat lidah merahnya, dan menatap Ye Chen dengan rakus, seolah dia bisa melihat darah iblis mengamuk di tubuh Ye Chen. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu pertaruhkan? Ye Chen tersenyum, menatap Putra Dewa Iblis dengan penuh minat. Aku tidak tahu harta ini, tapi itu bisa masuk ke mata Dharmamu. Anak Dewa Iblis mengeluarkan sesuatu dan menggantungnya di telapak tangannya. Itu adalah pot harta karun, dipenuhi dengan energi iblis, dan itu juga merupakan sihir yang kuat. Senjata, panci pemurnian iblis. Biksu tua itu menyipitkan matanya sedikit, seolah dia mengenali apa yang ada di dalam panci. Mungkin prajurit suci agung yang menekan Raja Iblis dari klan iblis di masa lalu. Seseorang membelai dagunya, dan sambil berbicara, dia masih melirik putra dewa dari klan iblis, dan matanya aneh. Ketika semua orang menonton, Putra Dewa Iblis yang pingsan kebetulan bangun, tetapi ketika dia melihat panci pemurnian iblis mengambang di tangan Putra Dewa Iblis, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyemburkan seteguk darah. Di tempat, orang-orang yang hadir menghela nafas, ini benar-benar adegan satir. Sebelum Putra Dewa Iblis berjudi dengan menara penyegel iblis, dia sangat marah dengan Putra Dewa Iblis. Kali ini Putra Dewa Iblis naik ke panggung, dia benar-benar mengambil iblis menyempurnakan taruhan pot, hanya pingsan Yaozu Senzi yang terbangun. Ibu peri Yaochi menggosok alisnya, dia merasakan dorongan untuk memukul seseorang. Acara Yaochi yang baik ternyata menjadi arena pertempuran bagi anak-anak dewa untuk menantang tubuh suci. Dia sangat curiga bahwa bajingan ini ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Hanya untuk melihatmu bertarung itu saja, itu membuat Yaochi-ku berantakan. Memikirkannya, ibu peri dari Yaochi mau tak mau melirik Jining Suang, matanya seolah berkata, jika aku tahu teman lamamu begitu populer, aku seharusnya tidak membiarkan dia memasuki gunung peri Yaochi. Jining Suang terbatuk, mengeluarkan buku tanpa kata, dan membacanya dengan rajin. Dibandingkan dengan mereka, para biksu Sifang bersemangat tinggi, berteriak dan berteriak semakin keras, kebanyakan dari mereka adalah biksu muda, dan bahkan banyak orang suci yang lebih tua melolong dari waktu ke waktu. Di panggung pertempuran, Ye Chen dan Putra Dewa Iblis sudah mulai bertarung, dan gerakannya sangat keras. Putra Dewa Iblis memiliki garis sihir kuno yang terukir di alisnya, dan dia didukung oleh tanah iblis prasejarah. Dia seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Iblis mengamuk di langit, dengan kekuatan tirani, haus darah, dan kepunahan, menutupi langit dan bumi. Dewa tidak tertandingi dalam menyerang, dan iblis tirani dalam meningkatkan kekuatan. Setelah Putra Dewa Iblis membuka jalur sihir Senzang, kekuatan tempurnya langsung meningkat 1 tingkat, dan kekuatan supernatural serta metode rahasia iblis bahkan lebih sombong. Ye Chen tidak berani meremehkannya. Sejak awal perang, dia telah membuka jalan sihir. Kekuatan peningkatan tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Iblis, tetapi dia memiliki latar belakang yang mendalam. Tubuh suci kuno semegah sungai, dan memiliki kekuatan tempur dan reinkarnasi yang lebih besar, dia seperti dewa perang, dan tubuh sucinya dilemparkan seperti emas. Pertempuran ini lebih berdarah dan berdarah daripada pertempuran antara Ye Chen dan Putra Dewa Iblis. Ye Chen dan Putra Dewa Iblis, yang sama-sama mempraktikkan cara sihir, seperti orang gila. Mereka sepertinya tidak tahu apa itu rasa sakit, dan mereka tidak mengambil pertahanan. Serang dan kemudian serang, pertarungan akan menjadi malapetaka. Lawan, pukul dia. Pertarungan di Sutian berlangsung lancar, dan kerumunan di bawah juga sangat meriah. Rekan Kiwang seperti bubuk mesiu, memeluk toples anggur dan melolong dengan menghancurkan bumi. Berisik. Sage agung dari ras iblis mendengus dingin, dan matanya yang dingin dan haus darah keluar. Jangan membuatku takut. Kiwang menggelengkan kepalanya dan berdiri tepat di belakang Jiu Jianxian,
menyipitkan mata ketiga orang suci besar dari klan iblis dengan sepasang mata keledai, dan datang ke sini jika kamu tidak setuju. Orang bijak dari klan iblis sangat marah, tetapi ketika dia melihat Jiu Jianxian, dia tiba-tiba mati. Para biksu muda tidak mengenali pria mabuk itu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya? Latar belakangnya terlalu kuat. Jiu Jianxian tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dia hanya minum dalam keadaan mabuk, dan mengabaikan pertempuran besar di atas, di matanya, sepertinya apapun di dunia ini lebih rendah dari anggur di altar. Ibu peri Yaochi meliriknya secara diam-diam, meskipun hanya sesaat sebelum dan sesudahnya, matanya yang indah penuh dengan kerumitan dan keracunan, dan itu juga mengungkapkan perasaan putri yang seharusnya tidak dimiliki oleh ibu peri Yaochi. Karena ibu peri memiliki hubungan dengan peri pedang, mengapa dia harus begitu keras pada dirinya sendiri? Ji Ningsuang, yang terkubur di dalam buku, berbicara perlahan, seolah dia tahu bahwa ibu peri Yaochi sedang mengintip ke peri pedang. Orang tua itu dan dia telah melewatkan tahun-tahun terbaiknya. Ibu peri Yaochi tersenyum dan mengambil cangkir giok, dengan sentuhan kesedihan, meskipun dia memiliki penampilan yang tiada taraf, dia tidak bisa menyembunyikan hati lamanya. Pedang abadi juga sudah tua, berapa lama kamu harus membuatnya menunggu? Ji Ningsuang membalik halaman buku kuno dengan ringan, tahun-tahun terbaik dalam hidupnya terkubur dalam penantian panjang ini. Aku benar-benar harus menunggu tahun-tahun menjadi debu sejarah, kau akan menunjukkan manisnya dunia padanya. Ibu peri Yaochi tidak berbicara lagi, dia juga minum dengan tenang seperti peri pedang anggur, satu cangkir demi satu, peri pedang anggur itu seperti pemabuk, dan dia juga seperti wanita pecandu alkohol, matanya kabur dari minum. Ji Ningsuang tidak berbicara lagi, hanya membenamkan kepalanya ke dalam buku, dan saat dia melihat, dia mendengar tawa di telinganya, "Peri, kamu bebas malam ini, mari kita nikmati bulan bersama." Ji Ningsuang mengangkat matanya sedikit, melihat sekeliling, dan kemudian matanya tertuju pada putra dewa klan naga, tetapi dia melihat orang itu memegang pipinya dengan satu tangan, menunjukkan dua baris gigi putihnya. Tidak apa-apa untuk menonton bulan. Ji Ningsuang menutup matanya, aku masih punya banyak buku lucu di sini, mengapa aku tidak meminjamkanmu beberapa untuk dibaca, jika aku pergi ke dunia fana, aku bisa memenangkan hadiah nomor 1. Membosankan bagimu untuk mengobrol seperti ini, paksa aku untuk berjuang keras. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ini sangat memalukan. Putra dari klan naga mengangkat kepalanya dan mengusap bagian tengah alisnya dengan keras. Long Jie, kenapa kamu tidak melihatku? Aku juga cukup tampan. Dewi Sukuroh mengistirahatkan dagunya dengan tangannya, menatap putra dewa suku naga dengan mata lince yang besar, dan tampak tergila-gila. Mungkin, kamu juga bisa melihatku. Putra klan penyihir juga menyeret pipinya dengan satu tangan, dan menatap Dewi klan kuno dengan penuh semangat, aku tidak sebaik Long Jie. Kalau begitu aku tidak bisa dibandingkan dengan jantung spiritual ras roh. Dewi ras kuno memandang putra dewa ras Wu dengan dagu di tangannya, aku agak kecil, tetapi orang akan tumbuh dewasa. Hubungan ini agak berantakan. Qi Wang, yang berada di sisi berlawanan, melihat adegan ini tanpa memperhatikan, dan sedikit bingung, dewa dan dewa ini benar-benar tahu cara bermain. Dia memiliki mata roda surgawi. Di samping, Jiu Jianxian, yang diam sepanjang waktu, mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, dan menatap Ye Chen, yang bertarung melawan putra dewa iblis Sutian dengan mata mabuknya yang kabur. Butuh waktu lama bagi pedang abadi untuk melihat mata peri bocah itu, tetapi sebagian besar orang dari klan peri tidak dapat melihatnya. Raja Qi bergumam pada dirinya sendiri, dan dia tidak lupa untuk melirik putra peri dari klan peri melihat Sutian dengan main-main, matanya penuh dengan penghinaan. Mengalihkan pandangannya dari putra dewa abadi, orang ini melirik putra dewa ras iblis, putra dewa ras monster, putra dewa phoenix, dan putra dewa ras dewa. Keempatnya memiliki mata ganas, dan mereka dengan panik menelan obat penyembuh. Kemudian melawan Ye Chen selama 800 ronde lagi. Untuk kelompok orang ini, Raja Qi lebih menyenangkan di mata dewa barbar, tetapi lelaki besar itu tidak berperasaan, dan dia membawa kain lap besar dan sedang membersihkan gada besarnya. Dikalahkan, putra dewa iblis dikalahkan. Ketika Raja Qi menyaksikan, seseorang jatuh dari langit. Memalingkan muka, itu adalah putra dewa iblis, cahaya ajaib seluruh tubuh dimusnahkan, dan bahkan roh jahat menghilang, darah dan tulang menetes, dia sangat kering sehingga kehilangan bentuk manusianya, dan menghancurkan bumi menjadi lubang yang dalam. Aku tidak percaya. Menderu dan mengaum, putra dewa iblis itu bergegas ke langit dengan rambut acak-acakan, mata penuh keganasan, tirani dan haus darah, benar-benar seperti iblis, menakutkan dan menakutkan. Kalau begitu aku akan memukulmu.
Ye Chen turun dari langit, dan menamparkan wajah Putra Dewa Iblis dengan kuat, dan Putra Dewa Iblis yang baru saja membunuh turun lagi dalam sekejap. Kali ini, dia tidak bangun lagi, dan berbaring tanpa daya di lubang yang dalam, dengan darah mengalir dari mulutnya, menatap Ye Chen dengan sepasang mata darah, ingin bertarung lagi, tetapi dia tidak berdaya. Oke, satu lagi yang cacat. Melihat tidak ada gerakan di sana, para penonton menghela nafas. Ekaristi bertarung melawan 4 putra dewa berturut-turut, dan mereka sudah setengah cacat, namun putra dewa ras iblis dikalahkan dengan sangat parah. Seseorang mendecakkan lidahnya, apakah dia terlalu lemah, atau Ekaristi terlalu kuat? Tidak dapat disangkal bahwa Ekaristi terlalu kuat. Terlalu banyak orang menarik napas dalam-dalam, mitos tak terkalahkan pada level yang sama tidak sesederhana membicarakannya, dia memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan Dongshen. Di tengah diskusi, Sage Agung dari ras iblis telah bergegas maju dan mengambil putra ras iblis. Dia ingin menyelesaikan kasus dengan Ye Chen, tetapi Sage Agung Yaochi mengawasi terlalu dekat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bergerak. Ye Chen juga jatuh, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan hampir pingsan di tanah. Ketika dia menstabilkan sosoknya, seteguk darah menyembur keluar, terhuyung-huyung, dia mungkin jatuh kapan saja. Setelah berjuang untuk 5 putra dewa, dia lumpuh bahkan jika dia lebih kuat darinya, dan tubuh sucinya hampir hancur, cahaya suci dimusnahkan, dan darah emas juga habis, hanya menyisakan tulang berdarah dan roh jahat yang mengerikan. Namun, dia cukup bangga bisa mengalahkan 5 putra dewa berturut-turut dan tetap bertahan. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen lagi, tidak peduli apakah itu kaisar semu atau biksu muda. Setelah 3 hingga 5 detik hening, seseorang tanpa sadar melihat dewa-dewa klan peri, dewa-dewa klan naga, dewa-dewa klan penyihir, dewi-dewi klan kuno, dan dewi-dewi klan roh. Tubuh, yang tak terkalahkan pada level yang sama, juga akan dikalahkan. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang pergi. Para dewa dari klan peri hanya menggoda dan minum. Sedangkan untuk dewa dan dewi lainnya, mereka masing-masing memiliki pekerjaan sendiri. Tubuh suci manusia seperti ini. Ini memalukan, lebih baik menunjukkan beberapa wajah. Aku datang. Dalam keheningan, teriakan nyaring terdengar melalui pertemuan besar, dan sebelum kata-kata itu selesai, sesosok muncul di panggung pertempuran, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah putra dewa dari Tanah Suci Hukuman. Bukan hanya dia, tetapi bahkan putra dewa Changling dan putra dewa Yuhua melompat keluar satu demi satu. Dan dewa putra matahari dan bulan yang dikirim terbang oleh telapak tangan Ye Chen sebelumnya juga keluar dengan pedang pembunuh, dan mereka semua mengepung panggung pertempuran, masing-masing dari mereka mengertakkan gigi dan tampak garang, dan mereka menunggu dewa matahari. Hukuman untuk menyelesaikan pertempuran sebelum mereka naik ke panggung untuk membersihkan Ye Chen, dengan sikap tidak membiarkan Ye Chen mundur hidup-hidup. Oh, episode 1442, Mendaki Kerabat. Keempat putra dewa ini bahkan lebih buruk. Melihat dewa putra hukuman datang ke panggung, dewa putra Changling, dewa putra Yuhua, dan dewa putra matahari dan bulan berkerumun di bawah panggung pertempuran, terdengar suara-suara penghinaan. Pertempuran roda, ini untuk memakan tubuh suci. Banyak orang mengelus janggut mereka, dan mereka tidak lupa melirik putra dewa klan, putra dewa ras monster, putra dewa ras iblis, dan anak dewa burung phoenix. Keempat orang itu sudah pulih 70 hingga 80%, siap bertarung lagi setiap saat. Dari sudut pandangku, tanpa dewa putra phoenix dan yang lainnya mengambil tindakan, Ekaristi mungkin akan keluar dari panggung pertempuran. Terlalu banyak biksu senior yang menghela nafas, dengan keadaannya yang lemah saat ini, bahkan dewa putra hukuman tidak bisa, jangan berjuang sendirian, apalagi panggung. Masih ada 3 anak Tuhan yang menunggu. Dendam baru dan lama akan diselesaikan bersama hari ini. Di tengah diskusi, God of Punishment berteriak dengan marah, auranya naik ke titik ekstrim dalam sekejap, dia mengaktifkan kekuatan tempur puncaknya, dan wajahnya sangat ganas. Tikus. Ye Chen mencibir, menstabilkan sosoknya, dan dengan paksa mengumpulkan energi dan darah emas. Mencari kematian. Hukuman putra surga memancarkan cahaya yang ganas, telapak tangannya ditutupi dengan guntur, dan Lingtian menebasnya. Ini adalah teknik pembunuhan yang hebat, dan itu adalah pukulan puncak, tidak menyisakan jalan bagi Ye Chen untuk bertahan hidup. Namun, sebelum dia benar-benar bisa menebas telapak tangan ini, dia melihat tangan batu giok sebening kristal tiba-tiba muncul, dan seperti tangan yang tertiup angin, itu menghilangkan kekuatan telapak tangannya dan membuatnya menendang kembali. Para penonton tercengang, mereka semua duduk tegak dan melihatnya dengan mata tetap, hanya untuk melihat sosok cantik di platform pertempuran,
cahaya peri berkibar dan menari, dan cahaya peri bertahan dan terjalin, dan itu berubah menjadi wanita yang luar biasa. Dalam ilusi seperti mimpi. Bukankah itu Jining Xuang, Dewi Yaoqi? Dewi, apa artinya ini? Hukuman Dewi Surga menatap Jining Xuang dengan wajah jelek, dan cahaya tajam di matanya bahkan lebih tirani. Aku tidak menyangka Dewi Yaoqi akan berpartisipasi. Tidak ada yang menarik. Jining Xuang sedikit membuka bibirnya, dan kata-katanya yang lembut semanis suara surga, tapi sebagai Dewi Yaoqi, aku harus mengatakan beberapa patah kata kepadamu, kamu juga putra dari dewa, menindas orang setengah lumpuh seperti ini, apakah kamu tidak takut wajahmu akan hancur karena hukuman surga? Ini adalah keluhan antara aku dan dia, dan kuharap sang dewi tidak akan ikut campur. Dewa hukuman mendengus dingin. Berbicara tentang keluhan, saya lupa. Kami juga mengadakan festival. Jining Xuang mengeluarkan cermin kecil, dan ketika dia menata rambutnya di depan cermin, dia berbicara tentang skor lama. Kamu. Wajah God Punishment Sun menjadi marah mendengar kata-kata ini, dan ketika dia bertarung dengan Dongshen Yaoqi, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Ini adalah celah di antara mereka. Pukul atau tidak. Jining Xuang menutup cermin dan menatap God of Punishment dengan penuh minat. Hukuman surga bersedia untuk sujud. Hukuman dewa mendengus dingin, dan tiba-tiba berbalik, tetapi sebelum turun dari panggung, dia melirik Ye Chen dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat, tubuh suci kuno yang agung sebenarnya bersembunyi di belakang seorang wanita, kamu kura-kura yang menyusut, itu benar-benar sempurna. Saat dia mengatakan itu, orang ini akan mundur, tetapi sebelum dia bisa mengangkat kakinya, dia dijatuhkan oleh telapak tangan Jining Xuang. Aku telah menyerah, Dewi telah terlalu banyak menipu orang kali ini. Dewa hukuman berteriak dengan marah, menatap Jining Xuang dengan gigi terkatup, hari ini, Tanah Suci Yaoqi harus memberiku penjelasan tentang hukuman. Aku ingin melepaskanmu, tapi siapa yang menyuruhmu memarahiku? Jining Xuang mengangkat bahu gioknya. Aku, kapan aku memarahimu? Dewa hukuman bingung dan tidak bereaksi. Ye Chen adalah teman lamaku. Ketika kamu memarahinya, bukankah kamu memarahiku? Jining Xuang mengedipkan matanya yang indah, ada tanda di buku kuno tentang perilakumu, yang disebut menunjuk sang dan memarahi Huai. Anda, kenapa, kamu masih tidak mengakuinya? Ayo, biarkan aku melakukannya. Begitu Jining Xuang selesai berbicara, dia ditarik ke samping oleh Ye Chen, dan dewa hukuman yang belum bangkit dari tanah didorong kembali ke tempat. Adegan berikutnya agak tidak sedap dipandang. Bajingan Ye Chen itu langsung menunggangi tubuh dewa hukuman. Hidungnya bukan hidungnya dan wajahnya bukan wajahnya. Aku tidak akan membicarakannya, aku berani memarahi Dewi dari Yaoqi, aku tega memarahi Dewi Yaoqi, dan aku berani memarahi Tanah Suci Yaoqi, tempat suci yang penuh dengan orang, penuh dengan peri bunga, seluruh bajingan diubah menjadi kura-kura yang menyusut olehmu. Ini, teori macam apa ini? Melihat pemandangan berdarah dan mendengarkan kata-kata dominan Ye Chen, semua biksu yang hadir tidak bisa menahan mulut mereka. Anda benar-benar pandai berkencan dengan kerabat, dan Anda jelas-jelas memarahi Anda, tetapi Anda telah membawa seluruh tanah suci Yaoqi bersamamu. Anda sangat pandai menekuk pot kotoran, dan Anda juga licik dalam mengubah hitam dan putih. Melihat peri di Yaoqi, tidak peduli mereka murid atau tetua, tidak peduli mereka semi bijak atau semi dewa, kulit mereka tiba-tiba menjadi aneh, dan mereka menjadi kura-kura yang menyusut dalam keadaan linglung. Saya sangat optimis dengan produk ini. Sekelompok Kaisar Zun tua membelai janggut mereka dengan penuh arti. Untungnya, itu berhenti di Tanah Suci Yaoqi. Jika permaisuri Yaoqi juga termasuk, maka acara Yaoqi hari ini akan sangat meriah. Terlalu banyak orang menyentuh dagu mereka. Aku seharusnya tidak membiarkannya masuk. Ibu peri Yaoqi yang mabuk menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, dan acara besar Yaoqi sedang berlangsung, tetapi karena kehadirannya, rasanya berubah secara serius. Zuzi, kamu mencari kematian. Di sisi lain, orang bijak dari Tanah Suci Hukuman Surga telah membantai dia. Kembalikan padamu. Ye Chen segera bangkit, mengangkat Dewa Hukuman dan melemparkannya ke hukuman sage besar surga. Darah Dewa Hukuman telah dikeringkan olehnya hari itu, dan dia pingsan. Bunuh. Sage besar hukuman surga sangat marah, menunjukkan paksaan yang kuat, dan niat membunuhnya sedingin es. Tanah Suci Hukuman Surga benar-benar memiliki putra dewa yang baik. Orang bijak agung Yaoqi muncul, dan melompat keluar 9 kali berturut-turut, memblokir orang suci hukuman surga, tidak peduli apakah kata-kata Ye Chen sebelumnya disengaja atau tidak disengaja, tetapi mereka benar-benar mendengarkan ketika datang keempat kata kura-kura dengan kepala menyusut. Oke, sangat bagus. Hukuman Sage of Heaven yang agung tertawa dengan marah,
dia tidak berani tinggal di sini untuk memprovokasi orang untuk menonton pertunjukan, dia berbalik langsung, dan terbang keluar dari Yaochi Xianshan bersama Putra Dewa, dengan wajah-wajah mengerikan. Ayo pergi. Sage Agung dari Sekte Dewa Bulan Matahari, Sage Agung dari Kuil Changling, dan Sage Agung dari Dinasti Dewa Yuhua juga melangkah maju, dan menyeret anak-anak dewa yang masih diblokir di bawah pertempuran arena melindungi Ye Chen. Dengan IQ dan kekuatan bertarung mereka bertiga, jika mereka tidak dibunuh, mereka akan dibunuh. Sekarang jauh lebih tenang. Melihat keempat keluarga pergi, keluarga tua itu merasa telinga mereka bersih, dan mereka semua memandang Ye Chen dengan penuh penghargaan. Anak itu dilahirkan untuk menjadi harta yang hidup. Itu bukan salahku. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan dia akan berbalik dan turun dari panggung. Apakah kamu akan mundur? Sebuah cibiran terdengar, dan putra klan dewa melompat keluar lagi, matanya penuh dengan kesuraman dan keganasan, dan dia telah dibutakan oleh amarah, pikiran dan kesombongannya yang benar. Tampaknya anak dewa tidak menikmati dirinya sepenuhnya, mengapa tidak bertarung denganmu di Yaochi? Ji Ningsuang tertawa kecil. Kalau begitu ayo. Terlepas dari halangan orang tua dan tetua, putra dewa para dewa melangkah ke panggung pertempuran. Dia bisa melihat bahwa jika dia ingin membunuh Ye Chen hari ini, dia harus mengalahkan Dewi Yaochi yang berdiri di depan Ye Chen. Dia malu, dan dia tidak ragu untuk melawan Dewa Timur. Jangan menyelamatkan mukaku, pukul aku sampai mati. Ye Chen menamparkan pantatnya dan melarikan diri. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan putra dewa para dewa, dan tidak apa-apa membujuknya sekali atau dua kali. Orang-orang yang hadir melirik pria itu dengan sungguh-sungguh, lalu buru-buru melihat ke panggung pertempuran Senzi dari Protoss vs Dewa Timur Yaochi. Pertempuran ini pasti akan lebih seru dari yang dibayangkan. Di bawah perhatian semua orang, putra dewa dari ras dewa membuka pola dewa, mengaktifkan kekuatan tempur puncak, dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk mengubah 3 pembersihan dalam satu tarikan napas. Ketiga putra dewa semuanya memegang metode rahasia dan menyerang Ji Ningsuang. Ekspresi Ji Ningsuang tenang, tangan gioknya menjentikkan dengan ringan, dan telapak tangannya biasa saja, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Seorang anak dewa dari Protoss yang menyerang meneteskan darah di tempat. Pukulan ini mengejutkan para biksu dari seluruh dunia. Dewi Yaochi benar-benar hidup sesuai dengan nama keberangkatan. Meskipun dia 1v3, dia masih tenang dan tenang. Kekuatannya biasa saja. Putra dewa dari ras dewa marah, mengaum dan mengaum. Ketiga putra dewa bertarung dengan panik, dan sering terjadi serangan membunuh dewa, tetapi mereka dengan mudah diselesaikan oleh Ji Ningsuang setiap saat. Alih-alih menyakiti Ji Ningsuang, dia dibunuh oleh dewa lain, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat memukul sendirian. Setelah hanya 10 putaran pertempuran, peron meledak, dan keduanya bertarung di Misty Sky. Dia seperti Raja Dewa, menjulang tinggi di atas surga, dan dia seperti Dewi, dengan kecantikan tiada taraf. Keduanya berdiri di puncak generasi muda. Di sini, Ye Chen, yang telah kembali ke tempat duduknya, telah menuangkan sepanci anggur dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, dan kemudian dia melihat ke arah Sutian, Aaaa yang telah berubah menjadi kekacauan karena perang besar. Dia tidak khawatir, atau dia sangat percaya diri dengan kekuatan tempur Ji Ningsuang. Dia mungkin tidak bisa melawannya di kondisi puncaknya. Bagaimana mungkin Senzi menjadi lawannya? Dengan pemulihan 80%, dia tidak punya alasan untuk kalah. Setelah melihat terakhir kali, dia langsung menutup matanya, dan menjejalkan besi peri emas putra dewa barbar, menara penyegel iblis putra dewa iblis, dan panci pemurnian iblis putra dewa iblis ke dalam lautan dewa. Melihatnya, Chaos Divine Cauldron di Shanghai terbang dengan sadar dan langsung menelan ketiga benda itu ke dalam kuali primal Chaos Ki dan Chaos Dao terjalin dan menghancurkan ketiga benda itu berkeping-keping. Setelah itu tiba waktunya untuk makan besar, dan kuali dewa bergetar karena kegembiraan, melahap esensi dari ketiga hal tersebut. Ye Chen meliriknya, dan tidak menyangka Chaos Cauldron dapat maju ke pasukan semi bijak. Pertama, Chaos Cauldron memiliki nafsu makan yang terlalu banyak, dan meskipun ketiga hal itu luar biasa, itu masih jauh dari kenyataan. Dapat membantunya naik pangkat. Di sisi lain, basis kultivasinya hanya pada tingkat semi suci, dan tingkat masternya terlalu rendah, yang membatasi senjata sihir natal. Ini adalah penindasan hukum dunia bawah, dan sangat sulit untuk ditembus. Aku berkata, putra dewa dari klan peri telah menatapmu. Qi Wang menyodok Ye Chen di samping. Aku tahu, kata Ye Chen dengan ringan, dan mengangkat matanya untuk melihat ke sisi yang berlawanan. Di antara 9 dewa dan dewi dari 9 klan kuno, para dewa dari klan peri adalah yang paling menakutkan, dan mereka tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir.
Juga karena ini dia tidak pernah mengungkapkan mata abadi dari 6 jalan dari awal hingga akhir. Dia sudah memiliki hubungan yang buruk dengan klan Phoenix, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut dengan Dewa Abadi. Klan karena Immortal Will Eye bukannya dia tidak ingin mengembalikan Immortal Eye of the Six Paths, tapi pemiliknya adalah Jiang Taixu, bukan klan abadi. Oh, episode 1443, sebuah string. Dia seharusnya tidak bisa merasakan mata abadi dari 6 jalan. Raja Qi menatap Ye Chen ragu-ragu. Ye Chen dengan lembut mengambil gelas anggur, tetapi tidak menjawab pertanyaan Raja Qi. 6 mata abadi ditutupi oleh metode rahasia Zoutian, dan dia berpikir bahwa dia tidak dapat mendeteksinya dengan Taoisme putra dewa dari klan peri. Di sisi berlawanan, sudut mulut Dewa Abadi sedikit terangkat, dan dia tersenyum menggoda di matanya yang sangat dalam, beberapa penuh dengan penghinaan, seolah-olah tubuh suci kuno itu hanya lelucon baginya. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, meminum segelas anggur, memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, dan bertarung satu demi satu, bahkan dengan ketangguhannya, butuh waktu untuk sembuh. Di atas langit virtual, Ji Ningsuang masih bertarung dengan Senzi, dan dunia kehilangan warnanya. Metode rahasia putra dewa untuk berubah menjadi 3 king sekali lagi melampaui batas waktu, dan hanya ada satu dewa yang tersisa untuk menghadapi Ji Ningsuang di depan Dongshen Yaoqi, dia benar-benar dipukuli dan tidak berdaya. Yaoqi dari Dewa Timur benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Para biksu yang menyaksikan pertempuran di bawah semuanya tercengang, meskipun mereka semua adalah orang bijak, putra para dewa jelas tidak setingkat dengan mereka. Ini bahkan lebih buruk. Para kaisar semu itu menghela nafas dan menghela nafas. Mereka berpikir bahwa tubuh suci kuno itu cukup kuat, tetapi dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Yaoqi masih menekannya secara samar. Kamu bahkan tidak bisa melakukan Ancient Sein fisik, apalagi dia. Putra Dewa Klan Naga dan Putra Dewa Klan Wu menggosok alis mereka satu demi satu, lagi pula kita hanyalah pelapis. 300 ronde, Putra Protoss akan kalah. Tuan Jiuxiao berkata dengan santai. Benar saja, begitu kata-kata Taois Jiuxiao jatuh, Putra Dewa para dewa jatuh ke langit, dan dimusnahkan oleh telapak tangan Ji Ningsuang, dan bahkan darah dan mananya dihancurkan satu demi satu. Itu adalah lubang dalam lainnya, berlumuran darah Dewa Putra Dewa, yang telah dipukuli sampai dia kehilangan wujud manusianya, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, hanya mata penuh mata tajam yang menatap Sutian, U200B penuh dengan keengganan. Dia dikalahkan, dan dia dikalahkan dalam kekacauan total. Dia dikalahkan oleh Huanggu Sengyu dan Dongshen Yaoqi berturut-turut. Hatinya yang kuat dan kesombongan anak Tuhan menghilang dengan dua pertempuran ini. Ji Ningsuang terbang ke bawah dan mendarat di tepi lubang yang dalam, seperti seorang dewi, tanpa bekas luka di tubuhnya, dan mengalahkan Senzi dari Protoss dalam 300 putaran, dia memang sedikit lebih kuat dari tubuh suci. Sage besar Protoss telah bergegas, menatap Ji Ningsuang dengan dingin, dan mengambil putra Dewa Protoss. Mereka ingin marah, tetapi mereka tidak punya nyali. Ini adalah tanah suci Yaoqi. Tapi masih ada pertarungan yang harus dilakukan. Ji Ningsuang berbisik, kata-katanya seperti suara surga. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang terfokus pada 9 klan kuno, dan pandangan mereka tertuju pada dewi-dewi, terutama putra baptis ras monster dan yang lainnya untuk sesaat. Dewi ras naga, Dewi ras Wu, Dewi ras barbar, Dewi ras kuno, dan Dewi ras roh semuanya mengangkat bahu, seolah mengatakan, kami masih memiliki pengetahuan diri. Kemudian lihat putra Dewa Phoenix dan yang lainnya, masing-masing wajah mengertakkan gigi dan terlihat jelek, meskipun mereka ingin membunuh mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian, kekuatan Dongshen jauh melebihi harapan mereka. Dengan mendengus dingin, orang-orang dari ras iblis, ras monster, ras dewa, dan ras Phoenix mengambil posisi satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka pergi, mereka semua melihat kembali ke Ye Chen yang tidak jauh, mata mereka penuh kebencian, haus darah dan tirani, sehingga mereka bahkan tidak menyapa ketika mereka pergi. Itu tidak sopan. Putra dewa dari klan naga juga berdiri, tetapi mereka lebih sopan daripada dewa klan, dan dengan hormat membungkuk kepada Ibu Peri Yaoqi, terima kasih Ibu Peri atas keramahan Anda. Sapa kaisar keluargamu atas nama lelaki tua itu. Peri Yaoqi sedikit membuka bibirnya, tersenyum lembut. Baik. Putra klan naga menyeringai, dan tidak lupa mengedipkan mata naga cerahnya pada Ji Ningsuang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika Peri Yaoqi bebas besok, mari kita minum anggur dan melihat bulan bersama. Apa hadiahnya? Anggur apa yang akan diminum? Tanpa menunggu jawaban Ji Ningsuang, Dewi Sukuroh menyeret putra Dewa Ras Naga pergi. Aku punya waktu luang malam ini, mengapa kamu tidak mengobrol denganku?
Bawa aku juga bebas. Putra klan Wu buru-buru mempostingnya, mengikuti dari dekat. Ada apa denganmu? Itu benar, ada apa denganmu? Dewi klan kuno juga mengikuti, dan menarik anak dewa dari klan Wu. Jika kamu berjanji padaku ketika kamu datang, jika kamu ingin membawaku ke klan Wu, Anda tidak bisa bermain trik. Jangan membuat masalah, aku tidak pernah mengatakannya. Bersikaplah sopan padaku, Xiao Gu, atau aku akan memukulmu. Putra dewa barbar itu mengutuk. Mengapa saya sedikit bingung? Melihat kelompok dewa dan dewi, para biksu yang hadir terlihat sedikit aneh. Apakah ini seri yang sebenarnya, yang semuanya cocok? Beberapa dari mereka terlihat sangat enak dipandang. Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti. Mereka juga dewa dan dewi dari 9 ras kuno, dan dewa ras naga lebih berbakat daripada dewa para dewa. Setidaknya mereka tidak terlalu banyak memanfaatkan orang lain. Jangan kehilangan Tyrannosaurus sabreku. Suara dewa berkabut terdengar di telinga Ye Chen. Omong kosong, milikku. Ye Chen terbatuk datar, mengetahui bahwa transmisi suara berasal dari putra dewa klan naga. Panah dewa keturunan, ingatlah untuk mengembalikannya saat kamu menggunakannya. Putra dewa dari klan Wu juga mengirim kembali gumpalan kesadaran dewa. Metode rahasia naga, jangan sebarkan ke orang luar. Putra dewa barbar itu juga sangat sadar, dan menyampaikan sepatah kata pun. Ayo pergi, dan bip. Ye Chen tampak tidak setuju, diam-diam berpikir bahwa dewa keluarga tidak bodoh, tetapi dewi ras kuno dan dewa ras roh berperilaku baik, dan tidak ada transmisi suara untuk menakutinya. Kamu dan aku akan bertempur. Putra dewa dari klan peri melirik sisi ini dengan main-main, lalu berbalik dan melangkah ke langit virtual, tetapi kata-kata halus itu tetap ada di telinga Ye Chen untuk waktu yang lama. Senang menjadi muda. Para biksu yang lebih tua juga bangkit, dan memberi hormat kepada ibu peri Yaochi satu demi satu. Klan Phoenix dan 9 klan kuno semuanya telah pergi, dan festival Akbar Yaochi juga akan segera berakhir. Sama seperti putra dewa Phoenix dan yang lainnya, ketika orang tua itu pergi, mereka tanpa sadar akan melirik Ye Chen di pojok, itu telah mencapai reputasi besar dari ekaristi kuno. Di sudut, Immortal Jiu Jian bangkit dengan kendi di tangannya, menatap ibu peri Yaochi dengan mata mabuk, lalu berbalik diam-diam dan berjalan keluar dari gunung, punggungnya sedikit kesepian dan sunyi. Ibu peri Yaochi membuka mulut gioknya sedikit, tetapi kata-kata itu akhirnya berhenti di ujung mulutnya, dia diam-diam menyaksikan peri pedang pergi, dia sudah tua, jadi mengapa tidak dia, setiap helai rambut putih sangat mencolok. Peristiwa akbar yang besar, seiring dengan semakin berkurangnya angka, menjadi langka, seperti memudarnya bunga. Ye Chen bangkit, memegang buah persik pipi sampai dia menggerogoti tanpa wajah, melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke sana kemari, sangat tidak selaras, dan tidak berniat untuk pergi sama sekali. Orang bijak Yaochi yang agung datang dan mengelilinginya, dengan garis-garis hitam berjalan liar di setiap dahi, karena ini, acara Yaochi yang bagus benar-benar kacau. Itu bukan salahku. Ye Chen tertawa datar, merasa merinding di sekujur tubuhnya. Acara akbar sudah berakhir, kenapa kamu tidak pergi? Orang bijak Yaochi yang agung memandang Ye Chen dengan pipi yang gelap. Aku punya beberapa kerabat di tanah suci Yaochi. Ye Chen tersenyum malu-malu, jarang datang ke sini, jadi izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Kurasa senior tidak akan keberatan mengenang masa lalu. Kampung halaman. Ibu mertua, serahkan padaku. Ji Ningsuang datang, menarik Ye Chen dan meninggalkan tempat itu. Dewi, biarkan dia pergi. Peri Yaochi tertawa ringan, berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya peri yang terang. Di sini, Ji Ningsuang telah membawa puncak Gunung Peri, yang merupakan puncak eksklusif Dewi Yaochi, diselimuti awan dan kabut berkabut, seperti gadis giok yang menutupi kerudungnya, agak misterius. Sepanjang jalan, Ye Chen mengunjungi Laut Ilahi Ji Ningsuang lebih dari sekali, dan cahaya peri ingatan masih mengambang di Laut Ilahi, tidak dapat mengungkap ingatan kehidupan sebelumnya untuknya. Ji Ningsuang tahu bahwa Ye Chen sedang mengintip ke lautnya, tetapi dia tidak menggunakan metode rahasia untuk menutupi lautnya, karena tidak ada rahasia di lautnya, bahkan jika dia melihatnya lagi, tidak ada yang berbeda. Saat malam tiba, lebih dari selusin peri dibawa ke Gunung Dewi, semuanya bereinkarnasi dari Great Chu. Ji Ningsuang keluar dari loteng dengan sangat sadar, duduk di bawah pohon buah spiritual dan membenamkan dirinya dalam sebuah buku. Di loteng, lebih dari selusin peri dari Yaochi berdiri dengan tenang, dan kadang-kadang mereka melihat ke arah Ye Chen di depan mereka, ekspresi mereka bercampur dengan keraguan dan kejutan, bertanya-tanya mengapa Ye Chen datang kepada mereka, mengagumi kekuatan tempur Ye Chen. 5 Di pertemuan akbar setiap pertarungan sangat indah. Untuk beberapa alasan, tubuh suci yang marah di depan mereka memberi mereka perasaan yang sangat akrab,
seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya, dan mereka hanya merasa itu tampak akrab. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara, dengan jentikan tangannya, dia mengusir penghalang penutup, yang menutupi seluruh loteng, dan kemudian mengusir selusin lampu peri memori, yang tenggelam ke alis mereka. Langkah selanjutnya adalah menunggu, dan lebih dari selusin peri memeluk kepala mereka, mendesis kesakitan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat selusin peri berhenti gemetar, dan mereka semua menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca, bingung, dengan kebingungan yang luar biasa dan perubahan kuno. Selamat datang kembali. Ye Chen sedikit tersenyum, menjentikkan tangannya lagi, dan menyerang lebih dari selusin indera ilahi. Banyak hal yang menyatu dalam pengertian ilahi itu, seperti reinkarnasi, seperti dacu, seperti waktu 200 tahun, semua penjelasan ada di akal ilahi itu, untuk membantu mereka menyingkirkan kebingungan mereka. Setelah melakukan ini, Ye Chen meninggalkan slip giok yang disegel dengan cahaya peri ingatan, berbalik dan meninggalkan loteng. Ketika dia melihatnya, dia melihat Jining Xuang menari tidak jauh dari sana dengan pakaian neon. Tarian itu masih anggun, tetapi dibandingkan dengan Nanming Yusu, itu masih lebih dari 1,5 bintang di belakang. Jarang melihatmu tidak membaca. Ye Chen datang perlahan, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, mengeluarkan guci dari tangannya, dan minum sambil mengagumi tarian yang anggun. Aku baru belajar 2 hari ini pertama kalinya aku menari. Jining Xuang tersenyum manis, dan terus menari sabuk giok berwarna-warni, seperti peri Guanghan, murni dan tanpa cacat, jika tidak, dunia fana ini berdebu. Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Ye Chen menyesap anggur, matanya yang dalam dan berubah-ubah sedikit kabur, dan dia menyaksikannya menari di bawah bulan seperti ini pada suatu malam di masa lalu, tetapi ketika dia melihatnya anggun menari lagi, itu sudah jauh. Saya telah menyia-nyiakan 200 tahun dalam kehidupan saya dulu dan sekarang. Pada saat ini, dia tidak ingin dia memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah masa lalu yang penuh dengan darah, air mata dan rasa sakit. Adalah baik baginya untuk hidup seperti ini dalam kehidupan ini, dan dia tidak membutuhkannya untuk terikat oleh kehidupan masa lalunya lagi. Oh, episode 1444, bab 1444. Cahaya bulan cerah dan bintang-bintang cemerlang, menutupi seluruh Yaochi dan Xianshan dengan mantel yang indah. Di puncak Dewi, Jining Xuang masih menari, gaun neon putihnya berkibar, seperti kepingan salju tipis di langit, kecantikannya yang seperti mimpi, senyum manisnya, lebih mengharukan daripada postur menari itu. Saat sinar bunga terakhir berakhir, dia menyingkirkan sabuk gioknya, dan seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia, dia memancarkan matanya yang indah, tarianku, bukankah itu indah? Dewi Yaochi, tidak ada alasan mengapa dia tidak cantik. Ye Chen tersenyum ringan, nadanya lebih berubah-ubah. Mengapa kamu menatapku dengan sangat aneh setiap saat? Jining Xuang mengistirahatkan dagunya dengan tangannya, matanya yang indah beriak dengan gelombang air yang menawan, kamu memiliki banyak cerita yang tersembunyi. Ceritanya untuk didengar oleh generasi mendatang. Ye Chen tersenyum perubahan, dan dengan lembut mengangkat telapak tangannya, ingin mengambil kembali cahaya peri dari ingatannya di Shanghai, tetapi akhirnya diperbaiki di udara sampai 1 atau 2 detik kemudian. Baru setelah itu menggantung sedikit lagi, lebih baik memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Itu seharusnya cerita yang sangat panjang. Jining Xuang tersenyum ringan, ekspresinya sedikit linglung, dan dia mau tidak mau mengangkat tangan batu gioknya untuk menghapus kelelahan dan perubahan di wajahnya. Tolong! Adegan indah itu akhirnya diinterupsi oleh teriakan yang tidak tepat waktu. Terganggu. Baik Ye Chen dan Jining Xuang menoleh tanpa sadar, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Raja Qi, yang berebut, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan pakaiannya yang elegan menjadi berantakan. Setelah dia, 3 atau 5 peri Yaochi mengejarnya, semuanya memegang pedang peri di tangan batu giok mereka, bunga api bermekaran di mata indah mereka, mungkin mereka baru saja mandi, dan helaian rambut mereka masih basah kuyup. Melihat adegan ini, Ye Chen tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang terjadi, pasti Qi Wang yang berlari untuk mengintip seseorang yang sedang mandi, dan tertangkap di tempat. Dia bisa melihat bahwa Jining Xuang juga bisa melihatnya, dan tiba-tiba merasakan dorongan untuk memukul seseorang. Saat berbicara, Raja Qi sudah berebut untuk sampai ke sana, dan Liu Yaner bersembunyi di belakang Ye Chen. Ye Chen juga menyadarinya, dan menamparnya. Qi Wang, yang tidak punya waktu untuk mengatur napas, ditampar hingga pingsan di tempat, dan kemudian dilempar ke depan 3 atau 5 peri.
Para peri bergegas maju, mungkin sangat marah sehingga mereka lupa memberi hormat kepada Dewi. Itu adalah makanan enak untuk mengelilingi Raja Qi, dan mereka bahkan menemukan beberapa bra dari lengan pria itu. Aku benar-benar mengagumimu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menutupi dahinya, dia hanya melihatnya, dan bahkan mencuri payudara dan pakaian orang lain. Mencurinya, kamu harus berlari lebih cepat. Ini memalukan. Lihat, aku telah melihat Sang Dewi. Para peri menyingkirkan payudara dan pakaian mereka, lalu memberi hormat pada Jining Xuang dengan pipi memerah. Jika mereka tidak khawatir bahwa Raja Qi adalah teman lama Sang Dewi, mereka akan membelah hidupnya dengan pedang. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kembalilah dan istirahatlah. Jining Xuang terbatuk, dan Dewi Agung itu juga merasa malu. Murid, pergi. Beberapa peri berbalik satu demi satu, dan sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa untuk melirik Qi Wang yang tergeletak di tanah, dan mereka semua memiliki keinginan untuk kembali dan menendang kaki mereka. Kaki lagi. Tetapi dibandingkan dengan Raja Qi, mata mereka penuh kekaguman ketika mereka melihat Ye Chen. Jika itu adalah tubuh suci kuno yang mengintip mereka, mereka mungkin akan menurunkan mata mereka dan sedikit tersenyum. Wanita cantik menyukai pahlawan. Di sini, Ye Chen bangkit, memasukkan Raja Qi ke dalam Chaos Divine Cauldron, dan kemudian mengenakan topeng hantu. Aku harus pergi, terima kasih Yao Qi atas keramahanmu, buah persiknya enak. Apakah kita akan bertemu lagi? Melihat Ye Chen akan pergi, Jining Xuang menurunkan matanya yang berair, menggigit giginya dengan ringan, dan mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat. Pada saat ini, dia tidak seperti Dewi Yao Qi yang luar biasa, tetapi lebih seperti seorang wanita biasa jatuh cinta pada sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Masa lalu terlalu pahit, jadi ada baiknya melupakan sungai dan danau. Ye Chen tidak berbalik, berjalan selangkah demi selangkah, dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya dengan punggung menghadapnya, punggungnya suram, dan punggungnya suara serak dan berubah-ubah. Lupakan satu sama lain. Jiang Hu, Jining Xuang bergumam pelan, mengangkat matanya yang indah, dan menatap kosong ke belakang, matanya berangsur-angsur memudar, mengaburkan matanya, dan suasana hatinya hilang tak terduga. Melalui perjalanan, bagaimanapun juga dia hanyalah orang yang lewat. Kata-kata Piao Miao bergema dengan santai, dan Ibu Peri Yao Qi datang, muncul di sampingnya, dan mencairkan kabut di matanya untuknya. Suatu hari, aku akan mengikuti jejaknya. Jining Xuang terkekeh, berbalik diam-diam, berubah menjadi sinar cahaya peri, memasuki sebuah gua, menutup pintu gua, dan mundur. Yah, kamu adalah tubuh suci kuno, seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk. Ibu Peri Yao Qi menggosok alisnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat dewinya sendiri begitu tersesat, semuanya untuknya. Lihat, aku telah melihat Ibu Peri. Orang-orang yang bereinkarnasi di loteng keluar dan memberi hormat dengan hormat. Ibu Peri Yao Qi mengumpulkan pikirannya dan melambaikan tangannya dengan ringan, tetapi secara tidak sengaja melihat sekilas air mata yang belum kering di sudut mata lebih dari selusin orang yang bereinkarnasi, yang membuatnya sedikit heran, menangis. Ibu Peri, aku akan turun gunung untuk berlatih. Lebih dari selusin orang yang bereinkarnasi memberi hormat lagi. Setelah memulihkan ingatan mereka, mereka tidak bisa melepaskan kekhawatiran dari kehidupan sebelumnya. Ye Chen meninggalkan mereka sebuah slip giok yang menyegel cahaya peri ingatan, dan mereka juga menginjakkan kaki di jalan perjalanan untuk menemukan kerabat di kampung halaman. Dunia ini berbahaya, jadi jaga dirimu. Ibu Peri Yao Qi tersenyum lembut, dan melambaikan tangannya untuk memancarkan potongan-potongan cahaya peri, yang menyatu ke dalam tubuh mereka. Itu adalah metode perlindungan tubuh rahasia yang tidak duniawi. Terima kasih Ibu Peri. Selusin orang berbalik bersama, dan mereka terus menyentuh air mata di mata mereka. Ada apa? Aa melihat punggung orang-orang yang pergi, Ibu Peri Yao Qi tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Sang Dewi tersesat dan mundur, dan semua murid juga pergi ke jalan sambil menangis. Sambil menghela nafas, dia juga berbalik dan menghilang, meninggalkan Gunung Dewi yang sunyi. Di bawah malam bulan purnama, Ye Chen menuju ke utara sepanjang jalan, melintasi sebidang dataran, dan mendarat di sebuah kota kuno. Ini adalah kota terdekat dengan Yao Qi, dan juga kota terbesar dengan radius puluhan ribu mil. Kota kuno ini sangat ramai, bahkan di malam hari, masih sangat ramai. Jalanan ramai dengan orang, menjajakan dan berteriak terdengar tanpa henti, menunjukkan pemandangan kemakmuran dan kemakmuran. Tanah suci Yao Qi sangat ramai kemarin. Begitu dia memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar diskusi satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah toko anggur kecil di warung pinggir jalan. Bintang ludah beterbangan di langit. Saya mendengar bahwa semua 9 klan kuno telah pergi,
ada juga klan Phoenix, dan ada banyak kekuatan besar di tanah air timur. Para dewa dan dewi dapat digambarkan sebagai bintang yang bersinar. Seseorang menghela nafas, ada juga semu biksu tingkat kaisar, setidaknya 20, Zundi termuda juga hadir kemarin. Intinya adalah apa yang terjadi pada pertemuan akbar. Banyak orang menyeringai, fisik Sein kuno memilih 4 putra dewa dari 9 klan kuno, dan bahkan putra dewa Phoenix pun cacat. Di dunia ini, sebenarnya ada warisan Ekaristi, dan dia juga teman lama Dewi Yaochi. Orang-orang tua itu juga mengatupkan lidah mereka dengan tangan di tangan mereka, keduanya sama dalam kekuatan tempur, dan mereka pasangan yang cocok. Sepertinya aku marah lagi. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, menoleh dan pergi ke toko kelontong, dan keluar lagi setelah 3 atau 2 detik, menggendong seorang lelaki tua dengan pipi monyet mulut tajam di tangannya. Siapa kamu? Pria tua itu sedikit bingung, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen dengan topeng di wajahnya. Dia baru saja memasuki toko kelontong dengan kaki depannya, dan dijemput oleh Ye Chen dengan kaki belakangnya. Orang tua, jawab Ye Chen dengan santai, dan kemudian memasukkan lelaki tua itu ke dalam Chaos Cauldron. Orang ini adalah reinkarnasi dari Dachu. Dia milik Pulau Heilong di kehidupan sebelumnya. Aku pergi ke markas besar Tianting dan bertemu sekali, tapi ingatannya masih segar. Nenekmu, apakah kamu secara terang-terangan menculik orang di siang hari bolong? Orang tua itu sangat marah, melolong di kuali itu menghancurkan bumi, bagaimanapun juga dia adalah orang bijak, dan itu memalukan. Tenang. Ye Chen mengorbankan cahaya ingatan peri, lalu langsung pergi ke pusat kota kuno. Segera, suara hantu menangis dan serigala melolong di dalam kuali terdengar, lelaki tua itu memutar kepalanya di lengannya, dan di tengah raungan kesakitan, kenangan kehidupan sebelumnya terurai sedikit demi sedikit. Selanjutnya, terdengar suara rengekan, lelaki tua itu menangis, hidungnya berlinang air mata, 200 tahun terlalu lama, kehidupan masa lalu dan sekarang terlalu kabur, dan perubahan waktu berlalu. Ye Chen hanya balas tersenyum, dan muncul di gunung yang megah melalui susunan teleportasi di kota kuno. Dia tidak berhenti, dia melanjutkan perjalanan lagi setelah menempuh perjalanan jauh. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu dengan tenang. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah menginjakkan kaki di ratusan kota kuno dan berjalan melewati daratan dengan radius 90 juta mil. Panen kali ini tidak kecil, dan hampir 1000 orang yang bereinkarnasi telah ditemukan, tetapi mereka telah menunjukkan semua jenis identitas di dunia, mereka semua memainkan berbagai identitas, seperti perampok, terpidana mati, dewa dan dewi, tetua sekte, dan warung teh tua. Pemilik toko, masing-masing punya ceritanya sendiri. Sangat disayangkan meskipun ada banyak orang yang bereinkarnasi, tidak satupun dari mereka yang sangat akrab dengannya. Ada 90 juta jiwa Cuying, dan terlalu banyak yang belum ditemukan, seperti Chu Xuaner dan Chu Linger, seperti Hua dan Xian, seperti Zixuan dan Long Ye, seperti Dao Huang dan Du Guao. Di tanah yang luas, dia masih berjalan sendirian. Menghadap langit berbintang, seperti dia, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi, seperti pengelana di dunia, mencari orang-orang dari kampung halamannya dalam kesepian. Itu adalah malam yang sunyi lagi, dia duduk di puncak gunung, diam-diam melihat ke satu sisi. Di kejauhan, ada lautan api yang gelap gulita, tetapi memberi orang perasaan dingin, hembusan angin, dengan hantu yang melolong, entah berapa banyak nyawa tak berdosa yang dibakar, setiap sinar api hitam pekat padam, membakar sepotong dunia itu terdistorsi. Itu terlalu besar, hampir tidak terbatas, sepi dan suram, yang kuno telah menyaksikan banyak perubahan hidup, dan sangat tidak jelas sehingga orang tidak dapat melihatnya, seolah-olah menyembunyikan banyak rahasia yang mengejutkan. Tanpa sadar, Ye Chen mengorbankan kekuatan sihir untuk melindungi tubuhnya, dan menatap lautan api dengan mata sipit, seolah-olah dia bisa melihat sudutnya melalui kegelapan, dan hanya ada abu mati, radius lebih dari 10 mil di luar lautan api, semuanya tandus, atau sebidang tanah hangus. Sial, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Raja Qi meringkuk dengan gemetar. Di mana tempat itu? Ye Chen bertanya. Daerah terlarang. Raja Qi mengutuk. Itu Tiansu. Tiansu adalah ukuranmu, itu api penyucian. Raja Qi menjawab, langit di mulutmu ada di Zhongzhou, dan yang di Donghuang adalah api penyucian. Ada juga mata air kuning di Beiyue, Wangchuan di Gurun Barat, dan Belanda di wilayah selatan. Itu adalah 5 area terlarang di benua Xuan Huang, yang semuanya sangat ganas. Untuk menjadi setenar Tiansu, api penyucian ini benar-benar tidak mudah.
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, bahkan jika Dewa Pedang masuk ke tempat yang begitu ganas, mungkin akan sulit untuk keluar darinya. Area terlarang hanya untuk bersenang-senang. Qi Wang bergidik lagi, tapi di masa lalu, ada orang gila yang berlari ke area terlarang dan membuat keributan, dan dia keluar hidup-hidup dan menendang. Oh, episode 1445, Prestise Kaisar. Berani memasuki area terlarang, kamu memang orang gila. Ye Chen berbisik dengan mata rendah, tetapi cahaya redup melintas di matanya, bukankah orang gila yang dibicarakan Raja Qi hanya Liu Dao? Qiangzi pernah berkata bahwa salah satu dari 5 area terlarang Xuan Huang dilakukan oleh satu orang, termasuk area terlarang. Aku berkata, ayo pergi. Ketika Ye Chen bergumam, Qi Wang mundur selangkah tanpa sadar, menatap api penyucian dengan ngeri, dan kemudian menjadi pucat. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat lautan api dan api penyucian, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Api penyucian yang damai tidak lagi tenang, lautan api bergulung, dan gelombang badai sepertinya menelan seluruh dunia. Sepotong langit dan bumi itu sudah terdistorsi, karena lautan api, itu hancur dan runtuh inci demi inci. Ye Chen juga mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya menjadi pucat seketika, meskipun jaraknya masih jauh, tetapi hatinya bergetar. Lautan api yang mengerikan, dengan kekuatan kaisar yang membuat dunia bergetar, sepertinya telah dewa iblis kuno yang berdebu terbangun, hendak mengayunkan hancurkan alam semesta yang luas. Langit dan bumi berguncang, dan ada lingkaran cahaya gelap yang berpusat di api penyucian, menyebar ke segala arah kemanapun ia lewat, ruang itu runtuh berkeping-keping, dan langit dan bumi ini menghancurkan pesawat karenanya. Berjalan. Ye Chen mundur, lalu tiba-tiba berbalik, dan melarikan diri jauh, dan Raja Qi tidak menganggur, begitu dia berbalik, dia sudah melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu keduanya pergi, gunung tempat mereka berdiri hancur menjadi abu oleh cahaya gelap, segala sesuatu di dunia ini menjadi rapuh di bawah cahaya gelap. Melihat ini, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung membuka jalan surga, dan melarikan diri ke lubang hitam bersama Raja Qi. Halo gelap terlalu kuat, dan begitu terpengaruh, itu akan terhapus menjadi kehampaan dalam sekejap. Lingkaran hitam tidak berhenti karena menghilangnya mereka, dan itu terus menyebar tanpa batas, seperti tangan besar yang tak terlihat, menghaluskan dunia, dan kaisar semu yang lewat berubah menjadi abu di tempat. Di lubang hitam, Ye Chen dan Raja Qi menstabilkan sosok mereka. Raja Qi langsung duduk di tanah, berkeringat deras, terengah-engah, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dibandingkan dengan pria ini, Ye Chen jauh lebih tenang, tetapi alisnya berkerut. Aku tidak akan salah. Itu memang paksaan dari Kaisar Agung. Apakah ada Kaisar Agung di api penyucian? Angin apa? Angin apa? Raja Qi meminum sebotol anggur, bersumpah dan mengutuk tanpa henti, tetapi dia sepertinya mengingat sesuatu, dan memandangi dunia gelap di depannya dengan heran. Ini jenis apa tempat ini? Kenapa? Kenapa gelap sekali? Ye Chen tidak memperhatikan orang ini, dan masih merenung dengan tenang. Dia pernah bertarung dengan Kaisar sebelumnya, dan dia sangat peka terhadap kekuatan Kaisar. Dia yakin bahwa paksaan yang ditunjukkan di api penyucian berasal dari Kaisar yang sebenarnya, bukan jenis kekuatan Kaisar yang berasal dari prajurit Kaisar yang ekstrim. Gengsi Kaisar tidak dapat ditiru oleh senjata Kaisar. Karena prestise Kaisar berasal dari Kaisar yang sebenarnya, maka ini cukup menakutkan. Ada seorang Kaisar yang hidup di benua Xuan Huang. Ini seharusnya menjadi rahasia yang mengejutkan. Jika disebarkan, dunia biksu akan terkejut. Itu tidak benar. Ye Chen berjongkok di tanah, menggaruk kepalanya dengan keras, sedikit bingung, mungkinkah Kaisar Zun? Dia tidak meninggalkan surga dan 10.000 domain, tetapi tidur di api penyucian. Apa yang kamu gumamkan? Qi Wang datang, tangannya masih mencengkeram erat lengan Ye Chen, melihat kegelapan ke segala arah dengan ngeri, tempat ini terlalu menyeramkan. Apakah kamu kenal Kaisar Xianwu? Ye Chen membuka mulutnya dan menatap Raja Qi dengan ragu. Omong kosong. Raja Qi melirik Ye Chen, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenalnya. Lalu apa? Lalu apa? Raja Qi terkejut, Kaisar Xianwu meninggal 9.000 tahun yang lalu. Apakah kamu yakin Kaisar telah meninggal? Kata-kata Ye Chen penuh dengan makna yang tak terlukiskan. Jangan membuatku takut. Qi Wang mengepalkan lengan Ye Chen lagi, Kaisar hidup selama 90.000 tahun dan mati, dan seluruh dunia mengetahuinya. Ini adalah kata yang diturunkan oleh leluhurku. Kalau begitu, mungkinkah Kaisar Zun tidak mati, tetapi memilih untuk menyegel dirinya sendiri? Ye Chen menatap lurus ke arah Raja Qi, atau mungkin Kaisar Zun hidup sampai zaman ini dengan mengangkat dirinya sendiri. Tidak mungkin.
Raja Qi segera melambaikan tangannya, berbicara dengan pasti, Kaisar Agung ada di langit. Tidak ada segel di dunia ini yang dapat menyegel Kaisar Agung, bahkan menyegel diri sendiri. Itu aneh. Ye Chen menggosok dagunya, bukan Kaisar, mungkin itu Kaisar lain, yang tidak masuk akal. Kaisar Xianwu baru pergi selama 9.000 tahun, dan tidak mungkin bagi surga dan banyak sekali alam beberapa orang menjadi Kaisar, dan beberapa orang menjadi Kaisar, tidak mungkin dunia tidak mengetahuinya. Di mana tempat ini, kamu harus memberitahuku sesuatu. Raja Qi menusuk Ye Chen. Lubang hitam spasial, jawab Ye Chen dengan santai, lalu terus memikirkan pertanyaan sebelumnya. Kosong. Ruang hitam. Raja Qi gemetar ketakutan, yang sesuai dengan reaksi memasuki lubang hitam untuk pertama kalinya, kaget, takut ditambah rasa ingin tahu dan takut akan hal yang tidak diketahui. Pria itu tidak berbicara lagi, tetapi terus membuang manik-manik pencahayaan, dan memeluk erat lengan Ye Chen. Meskipun dia benar-benar ingin keluar, dia memikirkan pemandangan menakutkan di luar, jadi dia menyerah. Hitam, tapi setidaknya tidak ada bahaya hidup. Lubang hitam di angkasa jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, pikir Ye Chen untuk waktu yang lama, tidak hanya tidak menemukan alasannya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung, dan akhirnya dia menyingkirkannya. Pikiran. Dia bangkit, memasukkan Qiwang ke dalam kuali kekacauan, dan kemudian terbang langsung ke satu sisi untuk melarikan diri, tujuannya adalah untuk menjauh dari api penyucian dari lubang hitam, setidaknya untuk menemukan jalan keluar yang aman. Namun, perjalanan ini tidak damai. Lubang hitam itu penuh dengan bahaya seperti biasa. Sebelum pergi jauh, ia menemui keberadaan yang mengerikan. Itu adalah lengan berdarah dengan udara kematian. Berkat dia bersembunyi lebih awal, jika tidak dia akan dibunuh oleh lengan itu. Aura pembunuh yang terpancar hancur. Melewati lengan berdarah jauh, dia melarikan diri lagi, selalu waspada terhadap krisis ke segala arah. Di dunia luar, memang ada keributan, api penyucian gelisah, dan prestise kaisar menyebar kemana-mana. Banyak kekuatan yang kuat mengirim orang untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ketika mereka tiba, api penyucian sudah kembali sunyi, tetapi ketika prestise kaisar tercerai-berai, banyak orang masih mengalami bencana dan berubah menjadi abu. Saat itu malam, dan orang-orang yang pergi memeriksa mundur satu demi satu. Setelah terbang lama, Yu Tian mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan api penyucian. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi di kota ini untuk melaporkan kembali. Ini adalah kota kuno dengan suasana megah, kota kuno di malam hari ramai dan ramai, dari kejauhan, seluruh kota kuno ditutupi dengan bangunan lampu merah, menambah sentuhan kemegahan kota kuno. Di tengah kota kuno ada sebuah rumah besar, dan rumah besar itu juga dihiasi dengan lentera dan hiasan, dan sutra merah melayang di mana-mana, hanya karena keluarga ini mengadakan acara bahagia, putra dewa keluarga akan menikah, dan kesombongan tidak biasa. Hari sudah malam, dan lilin-lilin merah di kamar pengantin berkedip-kedip, mencerminkan perasaan romantis musim semi di seluruh rumah baru itu. Di samping tempat tidur, mempelai wanita sedang duduk sedikit, mengenakan jilbab merah, tetapi angin musim semi tidak mengerti, dan jilbab merah itu tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang cantik, yang begitu cantik sehingga sangat cantik. Namun, ketika saya melihat dengan hati-hati, saya melihat bahwa matanya yang indah acuh tak acuh, bahkan sedingin es. Ini seharusnya bukan ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang pengantin wanita, seolah-olah dia tidak menikahi seorang kekasih, tetapi seorang musuh besar. Memang benar dia adalah seorang pengantin, tetapi dia memiliki keyakinan yang telah dipenjara. Lebih dari selusin segel telah diberkati di tubuhnya, dan mana serta energi sejatinya telah disegel, dan kemampuannya untuk bergerak juga telah dikunci. Pengantin cantik ini sekilas terlihat familiar, tapi setelah dilihat lebih dekat, dia memang terlihat familiar. Setidaknya jika Ye Chen ada di sini, dia pasti mengenalnya, dia adalah reinkarnasi yang sangat familiar. Dengan derit, pintu terbuka, dan seorang pemuda berambut ungu berbaju merah masuk. Sekilas, dia memberi orang perasaan aneh, dan senyumnya yang lucu juga membawa pesona jahat. Apakah kamu sangat tidak sabar? Kamu sendiri yang melepas jilbab merah. Pemuda berambut ungu itu mengangkat mulutnya sedikit, merobek gaun merah pengantin pria, berjalan perlahan, mengangkat dagu pengantin wanita, dan mengagumi jilbab dengan penuh minat. Wajah tak tertandingi, kamu tidak akan pernah keluar dari telapak tanganku. Aku sudah berjanji padamu, jangan mengingkari janjimu, jangan mempermalukan keluarga dan orang-orangku lagi. Pengantin wanita sedikit membuka bibirnya, nadanya dingin, matanya acuh tak acuh, dan dia tidak menunggu emosi sekecil apapun. Jika aku tahu hari ini, kenapa repot-repot?
Pemuda berambut ungu menunjukkan dua baris gigi putih, dan tertawa dengan tidak sopan. Dia tersenyum, dan senyum itu berhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba mendorongnya ke tempat tidur, dan kemudian dia seperti serigala dia bergegas maju dan merobek gaun pengantinnya. Pengantin wanita sedikit menutup matanya yang indah, dan masih ada air mata di sudut matanya, yang mengalir di pipinya yang indah. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kamar pengantin, salah satunya tidak berdiri diam, dan langsung berbaring di tanah, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, kamar pengantin bergetar. Ini adalah Ye Chen, yang keluar dari lubang hitam, dan dia dalam kondisi yang mengerikan, dan menghadapi keberadaan yang mengerikan di dalam lubang hitam, dia ingin terbang untuk jarak tertentu, tetapi dia harus melarikan diri di tengah jalan. Perlahan bangkit, bola mata pasangan itu berayun ke kiri dan ke kanan, melirik ke lilin merah di kiri, dan ke tirai merah di kanan, susunan bergelombang seperti itu, jelas itu adalah kamar pengantin.